Menurut gue ini merupakan sepatu basket Aztec ternyaman sejauh ini yang pernah gue review. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket Aztec Howard. Kita mulai dari traction. Tractionnya kalau untuk di lapangan indoor yang bersih itu sih sama sekali nggak ada masalah lah. Masih bekerja dengan sangat amat baik, masih sangat amat bisa diandalkan. Segala manuver gue tercover dengan baik, mau itu lateral movement, linear movement, maupun spin move. Tapi begitu dibawa ke lapangan outdoor itu turunnya berasa agak jauh, agak signifikan, berasa kayak nggak ngegrip gitu, masih ada slip-slipnya. Setiap kali melakukan pengereman tuh ada slip-slipnya berapa senti gitulah, nggak bisa langsung stop. Pengereman linear itu berasa lebih baik daripada pengereman lateral. Jadi kalau gue lagi ngerem-ngerem pakai kaki depan tuh kayak jab step, stop and go, step back, itu berasa lebih menggigit daripada kalau gue lagi stop pakai kaki samping tuh kayak lagi crossover itu lebih berasa slipnya. Kemudian tractionnya ini gampang ngangkat debu ya, jadi abas kalian mesti rajin-rajin wipe off banget nih kalau pengen kinerja tractionnya bisa dibilang lumayan lah. Kalau di lapangan outdoor nggak bakal sampai bagus sih, tapi lumayan. Kemudian untuk durability juga ternyata masih sama-sama aja sama sepatu-sepatu basket Aztec yang sebelumnya udah gua review kayak Aztec Dreamer ataupun Aztec Vextron. Ternyata begitu dipakai sekali di lapangan indoor aja, ini bahkan di lapangan indoor loh ya, belum gua bawa ke outdoor. Itu pakai sekali di lapangan indoor udah kelihatan kayak ada traction pattern yang terkikis. Jadi kayak ada kotoran-kotoran penghapusnya gitu, terutama di bagian high wear area tuh, bagian samping-samping luar. Apalagi begitu gue pakai main di lapangan outdoor, wah itu makin banyak tuh kelihatan traction patternnya yang terkikis tuh. Nah lucunya kalau gue dorong-dorong traction patternnya nih, setelah gue pakai beberapa kali itu masih keras-keras banget sebenarnya. Tapi ternyata nggak cukup durable gitu kalau mau abas kalian pakai terus-terusan di lapangan outdoor. Ini sih kayaknya nggak akan bertahan terlalu lama lah ya kalau dipakai tempur terus-terusan di lapangan outdoor. Ya bener-bener sama lah, sama kayak yang Aztec Dreamer maupun Aztec Vextron. Terus bahan rubber outsole-nya termasuk yang tidak squeaky. Heel to toe transition surprisingly masih terbilang oke lah ya, nggak yang sampai super smooth, tapi menurut gue masih termasuk smooth. Padahal bagian heelnya tuh cuma sedikit rounded, terus bagian toe-nya juga dikit banget roundednya. Jadi gue tebak ini kebantu sama decoupled outsole. Jadi outsole-nya dibikin terpisah nih antara outsole yang forefoot sama yang bagian heel. Tengah-tengahnya yang warna putih itu kan udah merupakan midsole. Jadi heel to toe transitionnya masih terbilang mendukung lah buat abas kalian lari-larian gitu, untuk sprint-sprint, untuk fast break, ya masih enak lah ini heel to toe transitionnya. Lanjut ke cushion, ini merupakan part yang bikin sepatu ini menurut gua jadi sepatu basket Aztec yang paling nyaman sejauh ini ya. Karena cushioningnya di sini tuh berasa lebih empuk, terus masih ada sedikit kesan bouncy-nya juga. Udah gitu cushioningnya ini nggak butuh waktu break-in juga. Dari awal penggunaan tuh gue cukup surprise, ternyata udah berasa cukup soft. Gue yakin kebantu juga sih sama insole-nya yang emang tebel ya. Terus juga memberikan ada sedikit ekstra cushioning lah dari insole-nya. Nah, ini beda banget sama yang dulu udah pernah gue review tuh, Aztec Dreamer maupun Aztec Vextron. Kalau kedua sepatu itu kan gue butuh waktu break-in dulu. Di awal-awal tuh masih berasa stiff ya. Kemudian setup cushioningnya tuh berasa lebih tebal di bagian heel, sedangkan di bagian forefoot hampir nggak berasa ada cushioningnya, tipis-tipis aja gitu. Jadi core feel-nya juga masih dapet, kaki tuh masih berasa napak tanah. Dan ini cushioningnya juga berasa lumayan responsif, terbilang masih enak lah ya buat main gocek-gocek gitu. Kemudian kalau secara impact protection, kalau lutut abas kalian masih sehat sih, ini impact protectionnya cukup-cukup aja, masih lumayan oke. Tapi kalau lututnya udah nggak sehat, ini sih impact protectionnya kurang.
Next, untuk materialnya, ini pun merupakan part yang bikin gue bilang ini merupakan sepatu basket ternyamannya Aztec sejauh ini. Karena perpaduan material meshnya dengan material synthetic leathernya menurut gue udah pas banget. Jadi bahan meshnya itu kan lentur banget. Kemudian diperkuat sama bahan synthetic leathernya ini supaya nggak overstretch, nggak terlalu lentur lah istilahnya. Jadi secara kelenturannya dapat, zero break in time dari awal penggunaan itu udah langsung enak, langsung mengikuti pergerakan kaki. Tapi kemudian si bahan synthetic leathernya ini juga ngasih support. Terus dengan banyaknya material mesh yang bolongannya gede-gede di sepatu ini, bikin sepatu ini termasuk breathable juga. Jadi kalau abas kalian main di cuaca yang panas sekalipun, itu masih berasa ada sirkulasi udaranya di dalam sepatu ini. Untuk material talinya juga oke banget, cukup ikat satu kali, nggak pernah lepas-lepas. Untuk padding lidahnya juga termasuk pas, ketika gue ngencengin ikatan tali sepatu yang paling atas, itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Terus padded collarnya juga termasuk pas, berhasil memberikan kenyamanan di sekitaran pergelangan kaki. Terus juga nggak ada heel slip, karena kebantu sama potongan sepatu ini yang mid cut juga ya. Jadi asalkan abas kalian milih sizingnya tepat, terus ngiket tali sepatunya sampai lubang yang paling atas dan cukup kenceng, ya sekitaran pergelangan kaki jadi kepeluk, jadinya nggak ada heel slip juga. Lanjut ke fitnya, kalau abas kalian pernah pakai sepatu basket Aztec yang sebelumnya, itu abas kalian perlu upsize nih di sepatu Aztec Howard ini. Karena sebelumnya tuh kalau gue pakai Aztec Dreamer sama Aztec Vextron itu di size 41, maka di Aztec Howard ini gue pakai size 42. Nah, kalau di compare sama sizingnya sepatu basket Nike, berarti abas kalian cukup turun satu size aja tuh dari ukuran sepatu basket Nike. Sisa ruangan di bagian toe nggak banyak sih, paling cuma menyisakan setengah sentian gitu. Terus bagian atas toe boxnya juga nggak bubbly karena ada bahan mesh yang super lentur ini kan ya. Dan bagian samping kanan kirinya juga udah berasa pas. Buat yang kaki lebar juga nggak usah khawatir, ini menurut gue bentuk sepatunya masih termasuk wide footer friendly. Bisa kelihatan bagian toe-nya ini bentuknya bulat gitu kan. Bukan yang runcing, yang lancip gitu, ataupun lonjong panjang gitu. Kemudian untuk lockdownnya, ini sih termasuk oke ya, nggak sampai istimewa, tapi masih termasuk oke lah. Kaki itu nggak berasa terlalu bergerak di dalam sepatu ini. Kalau abas kalian lihat, ini punch hole-nya tuh cukup banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi punch hole-nya cukup banyak, terus juga lacing sistemnya itu dihubungkan ke bahan synthetic leather yang ada di bagian midfoot sepatu ini. Jadi ketika abas kalian ngencengin tali sepatunya, itu si bahan synthetic leathernya ikut memberikan lockdown di bagian midfoot. Apalagi ditambah tidak ada masalah heel slip, jadi bisa dibilang ini lockdownnya menyenangkan sih. Terakhir untuk supportnya, kekurangannya sepatu ini tuh nggak ada shank plate, jadi nggak ada torsional support. Jadi sepatu ini gampang kepelintir-pelintir gini nih, gampang ketekuk-tekuk. Terus juga bagian belakangnya nggak ada TPU heel counter, cuma diperkuat pakai bahan synthetic leather. Jadi ya ketika pakai sepatu ini udah harus tahu resikonya dan udah harus tahu batasan-batasan pergerakannya, nggak boleh terlalu ekstrim. Sedangkan sisanya supportnya sih udah memadai, kayak support bagian depan ini meskipun nggak ada overlap outsole, kebanyakan kan sepatu basket biasanya ada overlap outsole bagian depannya, tapi ini diperkuat pakai bahan synthetic leather dan itu udah cukup buat nahan kaki kita ketika kita melakukan pengereman dengan kaki depan. Untuk support lateral ada bahan outsole yang naik sampai ke bagian midsole, kemudian juga ada banyak penggunaan bahan synthetic leather di bagian sampingnya. Ditambah lagi base-nya sepatu ini yang memang lebar, jadi ketika gue melakukan pengereman dengan kaki samping itu berasa kejaga juga, nggak berasa mau keluar-keluar. Dan base sepatu ini yang lebar tadi, itu bikin sepatu ini jadi stabil, nggak berasa oleng ketika gue mendarat, habis lompat, ataupun pas melakukan berbagai manuver. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Aztec Howard ini. Sebenarnya sih sepatu ini merupakan sepatu basket brand lokal yang cukup menyenangkan sih untuk dipakai ya kan. Cuma kalau ngelihat dari harganya 560.000 itu berarti dia akan bersaing dengan sepatu basket Ardiles yang dimana kalau belakangan ini
kita bisa lihat lah sepatu basket Ardiles tuh lagi gila-gilaan berinovasi gitu ya. Udah gitu dari segi siluet itu juga kalah, dari segi colorway juga kalah. Ini sepatu basket Aztec tuh kayak siluet sama colorway-nya kurang menarik, old school banget seperti yang udah pernah gue bilang di video initial review. Well, gue nggak tahu sih apakah sepatu basket Aztec Howard ini bakalan mendapat tempat di hati beberapa abas kalian. Well, kalau abas kalian pengen kop sepatu basket Aztec Howard ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Abas kalian bisa cek di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.